Bismillah walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat dan dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kita akan memberikan sebuah tayangan yang menarik yang akan mengedukasi kita. Saya kecam keras, ya. Mari kita adu ilmu. Saya bukan ustaz, saya bukan ulama, tapi saya mampu bicara agama dengan sempurna dan baik karena referensi saya Al-Quran yang sempurna, adil, benar, asjubadil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Itu teori saya dalam konteks keprofesoran syara. Oleh karena itu, klarifikasi kita, mengapa justru Mabes Polri memfasilitasi, mengundang si buaya Sakur ini? Mengapa? Kami keras, kami terkesan kasar. Iya, memang saya umat Islam yang mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Al-Quran, mencintai ajaran Islam, terzalimi, dihina oleh si buaya Sakur ini. Saya protes keras kepada Mabes Polri. Mengapa difasilitasi ini? Kenapa tidak ditahan? Karena telah jelas-jelas menghina Islam, menghina Nabi Muhammad. Berondong katanya Nabi Muhammad, kurang ajar, ya. Kemudian juga ajaran Islam tidak sempurna. Lu apa lu? Lu apa? Punya ilmu apa kok? Ngaku buaya, ilmunya cetek, bahkan nggak punya ilmu itu, bertentangan dengan fakta-fakta yang ada. Ya, oleh karena itu, dalam kesempatan ini, klarifikasi saya kepada Mabes Polri, tolong jawab. Kenapa ngundang dia? Apa yang mau ini kan? Mau memecah belah bangsa, mau lakukan satu kerusakan, mau ada rakyat ini bunuh-bunuhan, ya? Kau pikir dengan ngundang si buaya Sakur ini? Mohon maaf, karena saya terbiasa bahasa Jawa. Karena saya terbiasa bahasa Jawa, Pak. Jadinya tuh yang A saya ganti O begitu, Pak. Oke, baik. Saya mengamati dari video Bapak yang viral beberapa waktu lalu. Kalau saya rangkum dari pernyataan Bapak ini seperti memaksa bahwa orang harus mengikuti agama Islam lah ya Pak ya. Karena apa? Yang Bapak akui bahwa Tuhan yang Maha Esa itu hanya di dalam Islam. Dan di luar Islam tidak mengakui adanya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu yang saya lihat Pak ya. Oke, tapi sebelum membahas ini semua Pak, saya kepengen bertanya dulu nih Pak. Surat Al-Kafirun di ayat pertama tuh ya ayyuhal kafirun. Ini wahai orang-orang, katakanlah dalam kurungnya Muhammad ya. Wahai orang-orang kafir. Nah, yang disebut orang kafir di sini siapa, Pak? Konteksnya, Pak? Ya, di luar yang tidak mengakui Allah lah. Tidak mengakui Allah. Enggak, maksudnya dalam konteksnya ini ditujukan kepada orang Yahudi atau Nasrani atau orang Quraisy atau bagaimana, Pak? Ya, everybody yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Oke, baik. Sebentar, saya bertanya begini. Sedang dalam Al-Quran itu telah membenarkan yang namanya Taurat dan Injil. Nah, artinya pemegang kitab Taurat adalah orang-orang Yahudi dan pemegang kitab Injil adalah orang-orang Nasrani. Apakah berkaitan dengan itu, Pak? Sangat berkaitan, tetapi baik. Bahwa Taurat itu Nabi Musa, Zabur itu Daud, Injil itu Isa. Baik, kami cukup tahu itu, Pak. Ya. Ya, baik. Yang saya pertanyakan begini, Pak, mohon maaf. Halo Ibu Fatima. Halo ya. Ibu Fatima, sebentar. Bu, mohon maaf kalau bertanya. Begitu selesai bertanya, biarkan beliau menjawab dulu. Nanti setelah beliau diterangkan sedikit, baru Ibu bisa berikan lagi bantahan balik atau argumentasi balik supaya jangan tubrukan bahasanya, kita nggak dengar bagus jadinya, Bu. Ya, mohon maaf, baik. Bu. Ya supaya dialognya bagus. Gitu. Silakan Pak, ya, dilanjutkan atau Ibu lanjut pertanyaannya. Ya, saya lanjutkan. Ya, silakan Bu Fatima. Ya. Nah, di dalam Quran itu contohnya ya di surat Al-Maidah 46, di Al-Maidah lagi 47 dan seterusnya, banyak sekali ayat bertaburan bahwa Taurat, Zabur dan Injil adalah kitab yang dibenarkan oleh Allah dalam versi sesembahannya Muslim, kan begitu ya Pak ya. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah yang disembah orang Yahudi dan Nasrani dan Islam ini berbeda Pak? Antara Yahudi dan Nasrani dan Islam. Ya iya dong, kategorinya kalau Islam kan kepada Allah dan Rasulnya, bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu komunitas Muslim. Yang tidak begitu
tentu bukan Muslim gitu loh. Jadi kategori yang dimaksud ibu itu kan sepertinya menggugat atau mengkritisi lah ya, bukan menggugat, mengkritisi kan Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Yang benar itu Al-Quran itu kumpulan kitab yang berisi ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Sebagai contoh tadi Al-Maidah 72, 73, 116, 117 itu Injil. Itu Injil yang dikodifikasi ke dalam Quran. Mengapa demikian? Karena di situ Allah berfirman kepada Isa, putra Maryam. Allah berfirman. Nah, kalau Allah berfirman kepada Isa, itu Injil. Nah, kenapa ini diberitahu kepada Muhammad? Ingat, jarak hidup Muhammad dengan Isa kurang lebih 600 tahun. Dan juga jangan lupa, Isa dengan Muhammad ini sepupuan, lain bapak, tapi dia uyutnya itu sampai kepada Ibrahim. Isa dari turunannya Ishak, Muhammad dari turunannya Ismail. Ismail sama Ishak adik kakak, tapi beda ibu. Ini sejarah, jadi satu semuanya dalam itulah Al-Quran di dalam penjelasannya. Nah, jadi dengan pengertian ini, bayangkan dulu sebentar Bu, 600 tahun lebih jaraknya itu, kok bisa ada dokumentasi atau istilahnya berkas-berkas atau wahyu kalau kita sampai kepada Muhammad, kalau bukan satu kemukjizatan dan kemutlakan absolutnya dari Allah. Karena ini melampaui dimensi ruang dan waktu yang secara pikiran sederhana nggak mungkin kalau bukan wahyu. Nah, oleh karena itu jangan ibu memilah-milah Taurat, Injil, Zabur dan Quran, karena dia menyatu, ada namanya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu dari kata furqan, dia pembeda. Maka itulah saya tadi berani mendefinisikan berpikir itu apa, yang mampu membedakan yang beda. Karena dengan pakai Quran, kalian jadi kita semua tahu ada pembeda, ada halal haram, gitu logikanya. Jelas? Begini, kitab Taurat itu masih ada dan dipegang oleh orang Yahudi sampai sekarang, Pak. Nah, kalimat dan di dalamnya yang terdaftar di dalam kitab Taurat maupun kitab para nabi itu memberikan penjelasan ya tentang juru selamat, tentang pribadi Tuhan yang menyatakan diri dan menyatakan nama dan berjanji untuk menyatakan namanya dan lain sebagainya. Apakah di dalam Quran juga mengakui itu, Pak? Mengakui, ya ada. Jelas. Di mana, Pak, suratnya? Seperti contoh, saya berikan ayat dari kitab Taurat dulu ya, Pak ya. Surat Al-Baqarah dari ayat 200. Kapan Allah menyatakan diri, Pak? Hah? Kapan Allah menyatakan diri? Menyatakan diri apa? Kamu kan nanya. Makanya saya bilang, maksudnya gini Pak, dengarkan dulu pertanyaan saya. Tadi Dr. Jos bilang, kalau saya lagi jelasin Ibu jangan ngomong. Ya sudah Pak. Jangan potong-potong dulu. Anda salah paham menjawab pertanyaan saya. Anda salah paham, makanya saya akan berikan penjelasan lagi. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Karena Ibu yang salah menjelaskannya. Nggak mungkin saya salah paham kalau Ibu nggak salah. Saya Pak, begini, saya akan berikan ayatnya Pak. Ya. Di Ulangan 6 ayat 2 mengatakan akulah Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani ya itu dituliskan sebagai Adonai. Ya, akulah Tuhan yang menampakkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi tentang namaku Tuhan ya, aku belum menyatakannya. Nah, dia telah berjanji untuk menyatakan namanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di Yesaya 48 ayat 12 mengatakan, akulah Tuhan, aku yang tetap sama, aku yang terdahulu dan aku juga yang terkemudian. Nah, artinya dia bicara terkemudian, membicara tentang menyatakan dirinya, membicarakan tentang menyatakan namanya ketika ada masa di dalam perjanjian baru. Apakah di dalam Quran juga mengakui bahwa dia datang sebagai yang terkemudian, Pak? Surat Toha, ya Quran, ayat 14. Innani anallah. Kan tadi di dalam penjelasan Ibu belum disebut namanya. Nah, di Quran ini disebut aku inilah Allah. Jadi nama Allah dari Allah itu sendiri. Sebagaimana janji dia nanti di kemudian. Nah, di kemudian itu yang turun namanya Al-Quran, kumpulan dari semua itu. Itu kan udah amat sangat jelas sistematikanya. Menurut kami tidak jelas, Pak. Ya, jadi dia menyatakan pribadinya. Ini bicara pribadinya, Pak. Yang akan menyatakan diri ini pribadinya. Gitu loh. Pribadinya yang menyatakan dirinya pribadinya siapa? Kan pribadi Tuhan. Nah, pribadi Tuhan apakah dalam Quran juga memahami dan mengimani bahwa Allah telah menyatakan diri kepada manusia? Nah, itu tadi surat Toha ayat 14. Ibu kepada baca juga Quran. Maksudnya gini, Anda bilang tadi kita kan harus jujur, up to bedil, ya kan? Jadi seharusnya Bapak juga harus memberikan data
ketika pernyataan dalam kitab Taurat menyatakan bahwa dia telah menyatakan diri kepada manusia. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah di dalam Quran Allah menyatakan diri kepada manusia, Pak? Ada, tadi baru saya sebut surat Toha ayat 14. Itu pernyataan Allah bahwa Kapan, dialah Pak, Tuhan. Allah menyatakan kepada manusia kapan? Itu yang saya pertanyakan, kapan Allah menyatakan diri kepada Kalau manusia? kapan, kan bicara waktu. Waktu yang dimaksud ketika Allah berfirman kepada Muhammad, aku ini Allah. Berfirman langsung kepada Muhammad? Lah iyalah, dalam konteks melalui Jibril. Begitu. Berarti janji di dalam perjanjian lama kitab Taurat itu tidak sesuai dengan konteksnya, Pak. Karena dia berkata telah menyatakan diri. Akulah yang tetap sama, aku yang terdahulu dan aku juga yang terkemudian. Dan di Ulangan 6 ayat 2 mengatakan dia sudah menampakkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyatakan diri kepada manusia. Nah, ini berarti yang saya maksud, Allahnya yang disembah Musa dan juga Allahnya yang disembah Muhammad adalah beda pribadi, Pak. Nah, ini bagaimana dong? Sementara ada konteks di dalam Alkitab terdaftar dan tertulis secara jelas bahwa Quran telah membenarkan kitab terdahulu. Nah, ini kan bertentangan, Pak. Dan Anda mengatakan tadi bahwa sistematis. Ya, ini bicara tentang objektif. Anda tidak bisa juga semena-mena kami harus mempercayai apa semua isi Quran. Sementara objektifnya, ya, Bapak harus melihat, ya, bahwa sebelum ada kitab Quran, itu ada yang namanya Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil, ini tidak memberi tidak menerangkan bahwa akan ada nabi setelah kedatangan Yesus. Dan juga tidak ada lagi kitab setelah Injil. Nah, makanya sebagai orang Kristen saya mempertanyakan, kenapa di dalam Quran ini mengkait-kaitkan Taurat dan Injil sebagai kitabnya orang Israel, lalu disimpulkan menjadi kitab Quran yang notabene adalah bertentangan. Contoh ya Pak ya, saya akan berikan bertentangan ya. Tadi contoh seperti Al-Baqarah ayat 102 kalau nggak salah ya. Nah, ini menyatakan bahwa Kristen dan Yahudi itu telah memberikan pengajaran kepada umatnya untuk membenci kepada umat Islam sampai dipaksa harus meyakini Taurat dan Injil. Nah, ini kan nggak sesuai, Pak. Ya, sementara dalam perintahnya Yesus menyatakan di Matius 28 ayat 19 ya, di situ hanya memberikan tugas, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kan gitu ya Pak ya. Nah, dalam konteks Islam adalah berdakwah. Dakwah itu tidak boleh dipaksa, tetapi memberitakan. Nah, berita itu boleh bebas seperti katakan Pak Joshua Tewu tadi, boleh diterima dan boleh tidak. Karena Pak, di dalam kekristenan tidak ada ayat yang menyatakan untuk memerangi atau memaksa. Bahkan begini, contoh ya, di dalam di bangsa Indonesia ini yang sudah berbineka tunggal ika yang berdasarkan Pancasila ya, salah satu di butir pertamanya mengatakan kita harus mempercayai Tuhan yang Maha Esa. Itu memang betul ya, tetapi untuk masalah penjelasan di dalam Islam, Tuhan yang Esanya juga berbeda. Nah, disinilah kami umat Kristen selalu selama ini merasa didiskriminasi bahwa umat Islam selalu menganggap kami bertuhankan tiga. Seperti halnya surat yang dinyatakan di Quran surat Al-Baqarah berapa tadi itu mengatakan bahwa kafirlah orang yang bertuhankan tiga. Nah, ternyata ada prasangka-prasangka buruk yang tercatat di dalam Quran. Bagaimana kami bisa meyakini bahwa Quran ini adalah pelengkap atau perangkum atau penyimpul kitab terdahulu, Pak? Karena di Matius 5 ayat 17, Yesus sudah berkata begini, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Saya ulang lagi, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan juga kitab para nabi, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Artinya, dalam kedatangan Yesus, dia sudah menggenapi semuanya yang tertulis. Nah, yang dipertanyakan, jadi persoalan dan polemik agama sampai sejarah berabad-abad sampai sekarang, Quran selalu mengkafir-kafirkan kami orang Kristen. Sementara di dalam Quran sendiri itu telah membenarkan kitabnya orang Kristen dan kitab Yahudi. Nah, ini Pak, kalau Bapak mau bicara tentang sistematis, kronologis, sejarah, dan sebagaimana, kita selusuri dari sini dulu, Pak. Apa benar ajaran di dalam Quran itu sinkron dengan ajaran yang kitab terdahulu, begitu Pak? Silahkan jawab. Barangkali Ibu Fatimah maksudkan begini Pak, yang bagian akhir beliau sampaikan itu bahwa katanya kan Al-Quran ini sebagai kitab pelengkap dan penyempurna kitab-kitab terdahulu. Tapi kok kenyataannya bukan pelengkap, tapi justru pengurang. Banyak hal yang dikurangi dari Alkitab dan Taurat juga misalkan, karena Alkitab itu merupakan kelengkapan dari Perjanjian Lama, Taurat, dan Injil jadi satu. Terus kenyataan lain Pak Haji, bahwa ternyata Al-Quran ini bukan penyempurna, tapi justru
menghancurkan ajaran-ajaran indah, ajaran-ajaran kemanusiaan dengan menampilkan ajaran-ajaran yang bertentangan menurut penafsiran banyak orang, Pak, dengan kaidah-kaidah kemanusiaan, misalkan ajaran-ajaran kemanusiaan, dan memaksakan ajaran untuk harus diterima dengan cara, berbagai macam cara. Buahnya ini kadang-kala orang lihat, Pak Haji, nanti bisa diklarifikasi bahwa buah yang dimunculkan adalah oleh Islam kebanyakan, mungkin ini orang juga, mungkin ini aja oknum, tapi yang kita rasakan bukan lagi rahmatan lil alaminnya, tetapi justru bertolak belakang dari situ, intoleransi dan seterusnya, kekejaman yang dimunculkan, pemaksaan dan seterusnya. Ini bagaimana menjelaskan itu? Kira-kira begitu, Bu Fatimah? Iya, siap. Dan saya juga ingin memberikan bukti kepada Pak Edi bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang Esa juga, Pak. Ada ayatnya, Pak, bukan tidak ada ya. Di Ulangan 6 ayat 4, kalau di bahasa Ibraninya itu Shema Yisrael Adonai Eloheinu, ya, Adonai Echad, ya. Nah, ini artinya dia juga bicara tentang Tuhan yang satu, ya, Tuhan yang Esa, ya. Lalu diperjelas lagi oleh Yesus di Markus 12 ayat 29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, ya. Jangan dikira, Pak, kami Kristen tidak menyembah Tuhan yang Esa. Yang jadi permasalahannya adalah yang tadi dikatakan Pak Joshua, perspektif atau pemahaman di dalam Islam itu tidak boleh dipaksakan untuk kami harus mengikuti konsepnya orang Islam. Karena apa? Justru yang tadi saya bilang, mohon maaf dengan bahasa kasar sedikit ya, Islam harus tahu diri. Karena apa? Kitab terdahulu itu adalah kitab yang sudah menjelaskan tentang keesaan Tuhan. Ya, kalau Bapak tadi mengatakan, loh, jangan salahkan kami umat Islam, jangan salahkan saya. Kenapa ada Tritunggal dan lain sebagainya? Mohon maaf, Pak, saya beritahu kepada Bapak ya, Tritunggal tidak pernah tertulis di dalam Alkitab. Ya, bicara tentang tauhid pun tidak ada tertulis di dalam Al-Quran. Ya, Quran hanya mempercayai Tuhan yang Esa, Tuhan yang Ahad. Ya kan? Nah, tetapi di sini, Pak, saya akan memberikan penjelasan kepada Bapak ya mengenai tentang konsep Tuhan yang Esa. Kalau Yesus berkata di Matius 28 ayat 19 mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini tidak bicara ketiga pribadian, ini tidak bicara tentang ketiga oknuman, Pak. Ya, ini bicara tentang karyanya, semua orang harus mempercayai. Bapa itu adalah bicara tentang otoritasnya yang tertinggi. Ya. Dan sementara putra atau anak, ya ini bicara Tuhan yang merendahkan diri. Ayatnya di mana? Ada ayatnya, Pak. Ya, di Yohanes 1 ayat 14 sudah memberikan penjelasannya bahwa Firman itu telah menjadi manusia. Nah, Firman inilah yang disalahpahami juga oleh Muslim bahwa Firman adalah ciptaan. Padahal di dalam Quran sendiri Firman bukanlah ciptaan. Ya, di Yohanes 1 ayat 1 memberikan Firman itu siapa? Firman itu adalah Allah itu sendiri. Lalu Firman yang kedua, ya di ayat yang keduanya mengatakan, dan yang ketiganya mengatakan, segala sesuatu justru diciptakan dari Firman itu sendiri. Ya, bisa disimpulkan dari ayat ke-14-nya bahwa Firman itu menjadi manusia. Artinya Firman atau kitab itu, Injil itu bernuzul, ya, bernuzul sebagai manusia Yesus, lalu menyampaikan perkataannya dari surga kepada para muridnya sebagai saksi mata. Ya, ada pernyataan fakta bahwa Yesus disalib. Tiba-tiba di dalam Quran ada penyangkalan yang luar biasa bahwa Isa katanya tidak disalib, tetapi diserupakan. Tetapi yang nggak ada informasi yang jelas siapa yang menyerupakan di situ. Nah, ini kan artinya yang tadi seperti Pak Joshua Tebu mengatakan, kalau kita penyempurna, datanya harus bisa lebih jelas dan lebih lengkap, Pak. Bukan justru amburadul dan membingungkan, ya. Fakta sejarah dulu sudah menyatakan itu disaksikan oleh ribuan manusia ketika fakta Yesus itu disalib. Lalu di dalam Quran tiba-tiba ada informasi yang menyatakan, oh bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan. Hanya begitu toktil. Ya, nah ini artinya data penyempurnanya salah. Belum lagi, Pak, kalau bicara tentang ke-10 hukum Tuhan, ya, hukum Taurat atau perintah Tuhan, ya, itu saya punya data semua ke-10 firman ini bisa dikatakan semuanya dilanggar oleh Muhammad. Nah, di sini saya pertanyaan terakhir. Sebenarnya yang disempurnakan oleh Muhammad ini apanya, Pak? Di bagian mana? Di bagian hukumnya kah? Di bagian ajarannya kah? Atau di bagian kenabiannya, Pak? Jadi tolong bisa diberikan penjelasan yang jelas supaya mungkin orang-orang semuanya bisa lebih senang dengan Bapak ya, karena selama ini sulit sekali ya untuk menerima jawaban dari teman-teman Muslim. Terima kasih. Oke, Bu, sebelum Pak Prof jawab, nanti ketika Pak Prof sedang menjelaskan, tolong kita tenang dulu ya, supaya beliau bisa leluasa untuk memberikan penjelasan. Dan untuk Prof, kalau boleh sesingkat mungkin Pak, jangan terlalu melebar kemana-mana, secara konstruktif, karena banyak Bapak sudah bicara tadi, landasannya kita sudah mengerti. Dan satu titipan saya untuk juga dijawab bergandengan dengan ini, Pak, tentang kata kami yang bersifat plural dalam Alkitab ketika Allah menyapa dirinya dengan menyebutkan dirinya kami.
dalam konteks kebahasan Indonesia linguistik bahwa itu juga berbicara kejamakan Allahnya orang Islam. Jadi di mana keesaannya? Ini pertanyaan beberapa orang yang dititipkan kepada saya. Silakan dijawab, Prof. Iya, terima kasih Bu Fatimah. Ada konstruk berpikir yang sangat tendensius menyudutkan umat Islam, yaitu kategori memaksakan. Kita mulai dari situ. Dari mana kita memaksakan? Perintah Allah dalam surat Al-Baqarah itu la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Tidak ada paksaan. Mengapa tidak ada paksaan? Karena telah jelas mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Jadi kita terbiasa dalam pengertian Quran ini nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh ikuti apa yang kita tidak tahu, karena pendengaran, penglihatan, dan hati dimintai tanggung jawab oleh Allah. Itu surat Al-Isra ayat 36. Itu pemahaman yang clear buat kita, nggak boleh ikut-ikutan. Makanya saya lahirkan teori objektivitas, lawan dari kata subjektif. Yang kedua, kekeliruan dalam pemahamannya lagi, kita tidak memaksa tapi dituduh memaksa. Sehingga dengan demikian, konstruk bangunan berpikirnya selalulah kita tertuduh yang memaksa. Padahal tidak ada kata memaksa. Sudah jelas di Quran tadi, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Nah, kemudian lanjut berikutnya, di dalam konteks tidak ada paksaan tadi, kita sudah diberikan keleluasaan free will. Free will itu kebebasan memilih, kebebasan berkehendak, yaitu mau beriman kepada Allah atau tidak. Dengan surat Al-Kafirun, itu konstruknya sangat hak asasi manusia untuk konteks memilih apakah kamu mau beriman atau tidak. Nah, maka kalaupun sudah milih, ya sudah, kamu begitu, saya begini, nggak boleh ribut. Ya, kemudian di dalam surat Al-Balad, ya, surat Al-Balad itu surat ke-90 di Al-Quran, itu ayatnya 17, 18, 19 sampai 20 ada dibagi golongan, golongan kanan dan golongan kiri. Itu bahasa Quran. Ini bukan bahasa saya. Nah, golongan kanan itu yang beriman, golongan kiri yang tidak. Nah, maka dalam konteks pembagian golongan-golongan ini tidak bisa disamaratakan oleh karena statement-statement Bu Fatimah tadi. Dalam konteks Jabur, Taurat, Injil, ya, kemudian lahir Al-Quran, tadi sudah saya katakan, isi Al-Quran ini kumpulan kitab yang ada di dalam Taurat, Jabur, Injil. Dengan satu prototip pembawanya adalah Taurat kepada Musa, dan Musa selanjutnya Jabur sebelumnya Daud, ya kan? Dan kemudian Injil dengan Isa, dan kemudian Muhammad. Nah, ini dalam konteks historis nggak ada saya ngarang-ngarang bahwa mereka adalah serumpun satu bapak uyut namanya Ibrahim, kalau kalian menyebutnya Abraham. Nggak ada yang bantah itu sejarah, karena memang faktanya Musa sampai kepada Isa, ya, itu dari cicit-cicitnya Nabi Ishak. Nah, Ismail langsung turunannya sampai ke Muhammad. Itu clear, nggak ada yang mau bantah. Siapa yang bantah itu? Orang udah terjadi begitu adanya. Jadi konteks Quran mengkafir-kafirkan itu tidak ada konteks dalam pengertian negative thinking, tapi menjelaskan sejarah. Karena Nabi Isa sendiri dalam perspektif ilmu tauhid, dia mengajarkannya tauhid, nggak pernah dia mengajarkan yang lain. Itu ada di mana? Baca surat Al-Maidah ayat 16-17, bahwa Isa mengajarkan tauhid, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu perintah Nabi Isa dalam konteks Al-Quran. Nah, pertanyaannya, bagaimana Muhammad tahu jaraknya 600 tahun? Kan tidak mungkin kalau bukan wahyu dari Allah. Karena memang apa yang diucapkan Muhammad bukanlah menurut hawa nafsunya. Itulah wahyunya Allah. Nah, kemudian tuduhan tendensiusnya lagi, kita bertentangan. Apa yang bertentangan? Orang sistematikanya sudah begitu faktanya. Adapun statement menyatakan bahwa tadi di Taurat, di Jabur katanya, atau di Injil tentang klaim tentang Tuhan yang bicara kepada manusia, pertanyaan seriusnya, Anda sebut tadi apa, Yohanes atau apa tadi, saya nggak begitu perhatian, atau Matius atau apa. Pertanyaan saya, bagaimana Matius Yohanes tahu? Dari mana dia itu bisa meriwayatkan itu? Kan kalau dalam Islam harus jelas, hadis namanya. Ada matannya, matan itu isi, ada sanadnya, sanad itu perawi. Kalau bahasa intelektualnya referensi. Referensi siapa itu?
Kalau nggak benar, nggak konteksnya misalnya Bukhari Muslim tertolak. Itu sangat ketatnya begitu. Kemudian dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 36, jika Allah dan Rasulnya Muhammad telah menetapkan sesuatu, tidak ada boleh pilihan lain. Nah, adapun sekarang banyak penyimpangan, itulah problem yang dihadapi oleh semua kita. Kalian pada masanya juga banyak yang begitu. Dan dalam Islam juga begitu, pertikaian-pertikaian yang terjadi. Nah, baik, Pak. Maka nih sebentar, bro, kan ini harus dijelaskan. Nanti nanyanya panjang, masa kita jawabnya juga harus jelas yang dia tanya kan. Nanti bisa dilihat ya, surat 6 ayat 66, 65, 66 itu Allah mendatangkan cobaan bagi kalian antara satu dengan golongan lain merasakan keganasan. Coba lihat faktanya, kelompok A, kelompok B menghabisinya dan lain sebagainya. Bahkan cucu Rasulullah Hasan dan Husain dipenggal kepalanya. Itu fakta sejarah. Nggak ada yang bisa menafikan. Jadi oleh karena itu, jangan dilihat ini pertentangan. Jangan dilihat ini satu hal yang Allah itu nggak konsisten. Tidak. Tadi saya sudah bilang, absolutnya Allah itu, dia bersifat random. Dia mau ngapain aja hak dia, namanya absolut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang berjiwa pasti mati. Tapi siapa yang mau mati duluan atau belakangan kan haknya Allah, nggak ada beda kita menikah haknya. Nah, oleh karena itu, bisa dalam kesempatan terakhir ini, dalam pengertian jawaban Fatimah, Anda kan sudah milih Kristen, ya sudah. Saya nggak memaksa Anda harus pindah, ngapain? Ya, nggak perlu, ya, dan tidak punya urgensinya. Juga Anda jangan, kalau kategorinya seperti ini kan Anda maksa saya dong supaya terima Kristen juga. Ya nggak perlu juga. Kan sudah jelas lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, sudah. Kita berdamai secara bangsa dan negara kita. Kita bersaudara secara tanah air. Udah clear. Pak Prof, ada yang lain mesti diberikan kesempatan. Ibu Fatimah mohon maaf, mungkin tidak perlu ditanggapin lagi karena sudah jelas ya. Jadi kita sudah mendengar pembahasan dari awal hingga akhir, teman-teman. Menurut teman-teman, mana yang kita percaya? Di awal video tersebut, bagaimana Egy Sujanda begitu menggebu-gebu ingin mendebat, ingin melaporkan Buya Syakur yang notabene satu iman dengan beliau. Tetapi kita lihat teman-teman, di dalam video berikutnya merupakan kompilasi bahwa Egy Sujanda pernah beradu argumen dengan seorang murtadin dan dia mencoba mengelabui, tetapi itu pun tidak berhasil. Semoga lewat semua ini dia makin cerdas, bergelar tinggi, belum menentukan bahwa dia pintar, tetapi harus menunjukkan kredibilitas, pengetahuan, bahkan menjawab sesuai dengan apa yang dia yakini dan sesuai literatur yang bertanggung jawab. Itulah teman-teman perlu belajar dengan baik. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya.